Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan saya Kak Dino. Jadi kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu materinya tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa jangan lupa ya like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Oke adik-adik, jadi di sini ada gambar dari hewan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi adik-adik, namanya adalah komodo. Nah, jadi komodo ini merupakan salah satu fauna yang dia dilindungi di Indonesia, tepatnya di Pulau Komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, komodo ini dia merupakan spesies yang sifatnya adalah endemik atau khas. Jadi kalau adik-adik tahu, endemik itu artinya adalah fauna ini hanya ditemukan di Indonesia saja, jadi tidak bisa ditemukan di negara lain karena dia sifatnya adalah khas gitu ya. Nah, baik, jadi untuk keanekaragaman hayati nanti, komodo ini nanti kita akan belajar lebih lanjut di keanekaragaman hayati yang Nusantara. Nah, seperti apa sih dasarnya keanekaragaman hayati itu? Yuk kita simak sama-sama pembahasannya. Baik, untuk keanekaragaman hayati bagian pertama ini nanti kita akan belajar. Yang pertama adalah tingkatan keanekaragaman hayati, kemudian ada klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk yang bagian kedua nanti kita akan belajar keanekaragaman hayati Indonesia, kemudian manfaatnya juga pelestarian keanekaragaman hayati. Baik, langsung aja. Nah, tingkatan keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati, hayat itu artinya adalah hidup, keanekaragaman itu berarti beragam atau berbeda-beda. Jadi bisa didefinisikan kalau keanekaragaman hayati adalah mempelajari tentang keberagaman yang ada pada makhluk hidup gitu ya. Jadi keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan yang namanya adalah gen. Nah, tingkatan gen ini artinya apa sih? Jadi itu adalah variasi individu dalam satu spesies. Contohnya adalah warna kulit. Nah, warna kulit manusia itu kan antara orang Asia dengan orang negro itu kan berbeda. Jadi kalau orang negro itu warnanya hitam, kalau Asia dia cenderung putih, itu berarti masuk keanekaragaman gen. Kemudian warna bulu pada kucing ya. Kalau ada diamati, kucing itu kan biasanya ada yang berwarna putih, ada yang berwarna coklat, hitam. Nah, perbedaan itu adalah menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat gen. Jadi sama-sama satu spesies tapi dia berbeda sifatnya. Gitu intinya. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman jenis atau keanekaragaman spesies istilahnya. Kalau sudah keanekaragaman spesies, berarti di sini spesiesnya sudah berbeda atau biasanya didefinisikan sebagai perbedaan individu dalam satu genus gitu ya. Contohnya seperti ini, ada tanaman kentang yang memiliki nama ilmiah Solanum tuberosum, kemudian ada tanaman tomat yang memiliki nama ilmiah Solanum lycopersicum. Kalau adik-adik amati di sini, Solanum tuberosum dengan Solanum lycopersicum ada unsur yang sama dalam nama ilmiahnya. Apa unsur yang sama itu, Kak? Nah, unsurnya adalah kata-kata solanum, kata-kata yang pertama ini dia ya. Nah, solanum ini dia menunjukkan genus. Jadi kalau solanumnya kata-kata ini sama, berarti antara kentang dengan tomat dia termasuk dalam genus yang sama, tetapi spesiesnya berbeda, gitu ya. Itu adalah keanekaragaman jenis atau spesies. Kemudian yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Kalau sudah masuk keanekaragaman ekosistem berarti ini sudah berbeda ekosistemnya. Nah, yang membuat berbeda itu sebenarnya apa sih? Itu jadi komponen di dalamnya gitu ya. Ada komponen biotik sama satunya adalah komponen abiotik. Masih ingat tidak komponen biotik itu komponen seperti apa? Jadi kalau biotik itu yang hidup, abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh letak geografis, kemudian iklim juga berpengaruh ya. Contohnya adalah kalau kalian membandingkan antara hutan tropis ya, ekosistem dalamnya, kemudian dengan gurun, laut, dan sungai, kira-kira apakah di dalamnya itu sama? Jelas tidak ya. Kalau misalnya kita membandingkan antara gurun dengan hutan tropis, jelas berbeda jauh. Kalau gurun itu kan dia punya sedikit tanaman yang tinggi katakanlah ya, tapi kalau hutan tropis itu dia cenderung tanamannya itu tinggi-tinggi semua. Kemudian organisme yang hidup dalamnya juga berbeda. Nah, itu contohnya keanekaragaman ekosistem. Oke, bisa dimengerti ya. Next, klasifikasi makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu karena jumlahnya sangat banyak sekali deh ya di seluruh dunia, di bumi ini. Nah, makanya para ilmuwan itu punya inisiatif untuk mengklasifikasikan. Nah, klasifikasi itu sebenarnya apa sih? Jadi klasifikasi itu adalah pengelompokan. Nanti kita belajar di
Selanjutnya setelah definisi ada tujuannya ya, kemudian manfaatnya, tingkatan klasifikasi, macam klasifikasi, dan klasifikasi sistem kingdom. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa definisi klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang beragam tadi yang jumlahnya sangat banyak itu sama ilmuwan dikelompok-kelompokkan. Gampangnya atau mudahnya seperti kalian punya banyak baju gitu deh ya. Nah punya baju, bayangkan kalau misalkan baju-bajumu itu nggak kamu kelompokkan. Misalkan baju untuk sekolah, kemudian baju untuk bermain, baju untuk ke masjid, atau kemudian itu kalian campur menjadi satu. Kira-kira bingung nggak kalian mencarinya? Bingung kan? Nah makanya sama halnya dengan makhluk hidup dengan ilmuwan itu kelompok-kelompokkan dengan tujuan adalah untuk sebelumnya klasifikasi dipelajari dalam cabang ilmu yang namanya adalah taksonomi gitu ya. Jadi takson atau taksonomi gitu ya. Kemudian tujuan dari klasifikasi adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. Jadi tujuannya biar kita itu lebih mudah gitu ya dalam mencari atau mempelajari makhluk hidup. Jadi hampir sama dengan tujuan. Manfaat klasifikasi yang pertama adalah mempermudah mengenali makhluk hidup. Kan tadi sudah dikelompok-kelompokkan, kita bisa lebih mudah gitu ya mempelajari. Kemudian atau mengenali, kemudian mempermudah mempelajari makhluk hidup dan juga bisa mengetahui kekerabatan makhluk hidup. Dengan makhluk hidup yang dikelompok-kelompokkan kita bisa tahu, oh ternyata manusia itu dia berkerabat dekat dengan kera. Oh ternyata ikan itu berkerabat dekat dengan siapa gitu. Jadi kita bisa tahu berdasarkan persamaan cirinya gitu ya. Jadi manfaatnya itu pada intinya untuk mempermudah kita dalam belajar dan mengenali tingkatan klasifikasi. Nah tingkatan klasifikasi itu namanya adalah takson ya. Jadi ada takson ya, tingkatan klasifikasi. Dari yang paling tinggi ke paling rendah, yang pertama adalah kingdom atau kerajaan, kemudian divisio. Kalau divisio ini adalah untuk tumbuhan ya. Kemudian phylum ini untuk hewan. Kemudian yang ketiga ada kelas, ordo atau bangsa, kemudian famili atau suku, genus atau marga, terakhir ada spesies atau jenis. Berarti dari yang paling tinggi kingdom, kerajaan kan paling tinggi. Di bawah-bawahnya itu ada tingkatannya lagi sampai yang terakhir adalah spesies atau jenis. Nah, kalau kita logika atau kita tinjau dari kingdom sampai ke spesies, nah ini dia punya persamaan ciri yang semakin banyak gitu ya. Tetapi jumlah anggotanya semakin sedikit. Kebalikannya, kalau dari spesies menuju ke kingdom, persamaan cirinya semakin sedikit, tetapi jumlah anggotanya semakin banyak. Nah, maksudnya seperti ini. Contoh, nah dalam kingdom animalia. Jadi animalia atau kingdom animalia itu membawahi semua anggota hewan gitu ya. Jadi anggotanya semua jenis hewan itu masuk dalam kingdom animalia. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ini, misalkan phylum. Nah, ada phylum, misalkan ada arthropoda. Nah, kalau kan sudah dibagi-bagi itu, dibagi menjadi beberapa phylum. Misalkan phylum arthropoda adalah hewan yang berkuku-kuku. Nah, berarti contohnya misalkan kelompok serangga, kupu-kupu. Nah, semakin ke tingkat bawah, tingkat spesies, maka dia pasti jumlah anggotanya semakin sedikit dibandingkan dengan yang di kingdom tadi yang dia jumlahnya paling banyak membawahi semua kelompok hewan. Gitu ya. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi diskusi. Baik, berikutnya tentang macam klasifikasi. Nah, macam klasifikasi itu ada 3 ya adik-adik. Ada sistem alami, kemudian sistem artifisial atau buatan, dan yang ketiga adalah sistem filogeni. Kalau sistem alami, berarti alami itu dia didasarkan pada ciri yang sudah ada pada makhluk hidup itu. Misalkan hewan berbulu. Kalau hewan berbulu itu apa ya, hewan yang kira-kira ada bulunya. Nah, kemudian ada hewan yang berambut, misalkan mamalia gitu ya. Berbulu itu misalkan aves gitu ya. Kemudian hewan berkaki 2 ada ayam, kemudian ada bebek, ada yang berkaki 4 misalkan harimau, kambing. Nah, gitu. Kemudian kalau sistem artifisial, nah itu dia dibedakan atau didasarkan pada ciri yang dibuat-buat oleh ilmuwan itu sendiri. Jadi misalkan ilmuwannya terserah saya mau mengelompokkan makhluk hidup jadi 2. Misalkan ada hewan yang tidak bergerak atau hewan yang bergerak. Ya. Kemudian ada hewan yang bersayap, ada yang tidak. Nah, itu misalkan sengaja dibuat oleh ilmuwan itu sendiri. Kemudian kalau sistem filogeni, nah filogeni itu didasarkan pada kekerabatan makhluk hidup. Misalkan di sini kera dan manusia dimasukkan dalam kelompok mamalia. Jadi sesuai dengan filogenetiknya atau tingkat kekerabatannya, karena dia punya persamaan ciri yang memiliki kelenjar susu, makanya dimasukkan dalam kelompok mamalia. Gitu ya. Berikut
Baik, klasifikasi sistem kingdom, sistem kerajaan gitu ya. Jadi dulunya makhluk hidup dia dikelompokkan hanya 2 kingdom saja, Animalia dan Plantae. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata ditemukan makhluk hidup yang dia berada di tengah-tengah antara hewan dengan hewan dengan tumbuhan, atau Animalia dengan Plantae, makanya dimasukkan dalam kelompok Protista. Kemudian yang keempat, ditemukan juga organisme yang dia berbeda, dia tidak memiliki membran inti, makanya dimasukkan ke dalam kingdom Monera. Jadi Animalia, Plantae, Protista, ketambahan satu lagi Monera. Kemudian sistem 5 kingdom. Oh, ternyata ada kelompok tumbuhan yang dia kelompok yang awalnya dia dimasukkan dalam tumbuhan, ternyata dia tidak bisa melakukan fotosintesis sendiri gitu ya, makanya dia dimasukkan dalam kingdom tersendiri, namanya adalah fungi. Jadi sistem 5 kingdom itu ada animal, kemudian Plantae, Protista, Monera, fungi. Dan yang terakhir dari kelompok Monera bisa dipecah lagi ya menjadi Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, sampai sekarang itu klasifikasinya adalah klasifikasi 6 kingdom. Kemudian ada tata nama ilmiah atau binomial nomenklatur ya. Jadi untuk tata nama ilmiah ini Carlos Linnaeus, dia yang pencetusnya gitu ya, dia dijuluki sebagai bapak klasifikasi dunia. Jadi yang mencetuskan atau yang merumuskan aturan penulisannya binomial nomenklatur. Nah, aturannya seperti apa? Jadi yang pertama adalah terdiri dari 2 kata dalam bahasa Latin ya. 2 kata dalam bahasa Latin, kemudian kata yang pertama diawali dengan huruf kapital sebagai penunjuk genus ya, kemudian kata kedua itu ditulis dengan huruf kecil semua sebagai penunjuk spesies, dan yang terakhir adalah di garis bawah atau dicetak miring gitu ya. Itu aturan penulisan tata nama ilmiah. Oke adik-adik, jadi untuk pembahasan keanekaragaman hayati yang bagian pertama kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.